Nah, ini kan kita udah berhasil untuk membuat bot Telegramnya. Jadi kita akan coba di sini untuk execute workflow-nya ya. Jadi di sini akan ada flow untuk HTTP request ke Google Cloud YouTube API. Kemudian kodenya udah berhasil tergenerate dan Telegram di sini udah berhasil ya. Nah, di sini kita udah berhasil menerima pesan dari workflow automation untuk mengambil data trending yang ada di YouTube kategori sains dan teknologi. Nah, di sini keren banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi di sini bareng saya Fahrul, dan seperti ya udah teman-teman simak sebelumnya, kita akan membuat sebuah automation workflow sederhana. Ini belum pakai AI automation ya. Kita baru gunakan service-service seperti dari Google Cloud YouTube dan juga Telegram Bot. So, di sini kita bisa langsung masuk aja. Saya sudah buatkan untuk guidebooknya. Nanti akan saya share juga, teman-teman bisa akses di deskripsi bawah ini. Dan di sini kita perlu menginstal beberapa requirement di lokal komputer kita ya, karena memang di sini base-nya itu adalah gratis ya, running di lokal. Jadi kita perlu menginstal beberapa keperluan. Contohnya di sini ada JavaScript Node.js. Nah, silakan teman-teman install dulu. Teman-teman bisa langsung klik aja linknya udah saya sediakan di docs ini. Kemudian kita bisa sesuaikan nih running di bagian berapa untuk bitnya, dan juga teman-teman pakai sistem operasi apa ya. Contoh di sini saya pakai Linux, ya tinggal kita download saja. Kemudian teman-teman install seperti menginstal aplikasi biasa. Nah, untuk mengecek sudah berhasil diinstal atau belum, teman-teman bisa buka terminal apapun itu ya, mau pakai CMD, kemudian mau pakai PowerShell, itu boleh banget. Tapi di sini saya akan menggunakan terminal dari Git, yaitu Git Bash. Kita bisa buka di mana aja ya, terminalnya bisa teman-teman buka di mana aja, dan kita bisa cek di sini kalau sudah berhasil terinstall. Kita bisa ketikkan perintah node min version dan juga npm min version. Nah, ketika kita menginstal Node, kita otomatis menginstal npm juga udah satu paket. Nah, npm ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menginstal library-library sepertinya n8n nanti ya, untuk keperluan workflow kita. Jadi npm ini adalah untuk wadahnya ya. Nah, kalau semisal teman-teman gagal menginstal npm atau node-nya, silahkan diulangi lagi, di uninstall terlebih dahulu, kemudian dieksekusi ulang untuk program filenya. Oke, kemudian kita akan menginstal n8n via npm. Nah, di sini juga saya sudah sertakan untuk dokumentasi resminya dari n8n. Kita akan menginstal via npm ya. Di sini ada perintahnya npm install n8n min g. Nah, di sini sudah saya berikan juga. Kita langsung coba eksekusi npm install n8n min g. Artinya kita akan menginstal library n8n ini di global ya. Jadi teman-teman mau akses di manapun itu bisa. Mau akses di desktop, mau akses di data D, data C, itu bisa banget. Setelah kita ketikkan prompt-nya, kita bisa enter saja. Namun berhubung di sini saya sudah install, jadi saya akan batalkan saja perintahnya dengan Ctrl C. Oke, nah mungkin ketika teman-teman menginstal itu akan memakan waktu yang cukup lama, tergantung dengan kualitas bandwidth internet teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan running pada n8n-nya ya, dengan perintah n8n start. n8n start. Oke, di sini kita tunggu. Nah, untuk runningnya sendiri kita akan gunakan browser ya, seperti yang udah teman-teman lihat sebelumnya. Di sini kita perlu tunggu dan dia akan running di localhost 5678. Nah, bisa teman-teman simak di sini, meski kita sedikit mendapat announce ya di sini bahwa ada yang kadaluarsa dari environment kita, itu tidak masalah. Kita fokus ke bagian ini ya. Kita akan akses untuk n8n-nya di sini localhost 5678 ya. Silakan teman-teman ketik saja di browser teman-teman. Kita akan tunggu dulu. Nah, biasanya ketika teman-teman baru pertama kali menjalankan n8n, itu akan diarahkan dulu untuk membuat account. Nah, karena di sini saya sudah, maka kita langsung diarahkan ke dashboard seperti ini. Nah, di sini saya juga memberikan panduannya ya. Nah, di sini silahkan teman-teman isikan dulu email, first name, last name, dan juga passwordnya. Kemudian di sini gunakan n8n-nya itu untuk apa sih? Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Kemudian di sini kita dimintai email untuk dikirim license key-nya oleh n8n ya. Kemudian jika teman-teman buka emailnya, nah silahkan teman-teman klik saja activate license key, atau enggak kalau semisal gagal ya menggunakan tombol ini, teman-teman copy aja license key-nya, kemudian masuk ke n8n, bagian account sebelah sini, klik titik 3, kemudian settings, masuk ke bagian usage and plan. Nah, di sini kita enter aja untuk activation key yang ada di email tadi yang sudah dikirim oleh n8n resminya. Nah, kalau teman-teman baca di bagian email, kita mendapat gratis selama 14 hari ya. Jadi ini nggak fully free, tapi kita mendapatkan trial selama 14 hari. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa langsung saja masuk ke tutorialnya. Kita akan membuat sebuah workflow baru dengan menambahkan node yang bernama schedule trigger. Oke, kita buat workflow baru di sini ya.
create workflow. Kita tunggu. Nah, kemudian di sini kita bisa add first step di sebelah sini, tanda plus atau tanda plus sebelah sini, atau klik kanan add node. Itu bebas ya. Di sini contoh saya akan gunakan tanda plus sebelah sini. Kemudian kita bisa ketikkan di sini schedule trigger. Maksudnya node pertama kita ini untuk apa? Kita akan men-trigger setiap berapa waktu sekali. Atau semisal responsnya akan dikirim ke bot Telegram itu setiap kali kita ngeklik bisa, setiap kali event sesuatu itu terjadi juga bisa. Nah, sebagai contoh di video kali ini saya akan coba demonstrasikan dia akan dikirim setiap beberapa waktu sekali. Di sini ya teman-teman bisa lihat, kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Misal di sini saya ambil yang days per hari, kemudian saya akan kirim di jam 8 aja. Oke, kalau sudah kita bisa back to canvas, atau kalau teman-teman mau nyoba gitu ya di node ini bisa langsung execute step seperti ini. Di sini saya coba back saja. Ya, artinya untuk node pertama kita berhasil. Kemudian kita bisa next ya, yaitu kita bisa. Nah, di sini ya saya sudah paparkan juga untuk gambar-gambarnya. Kemudian kita akan coba membuat kredensial API key ya untuk mengakses data-data yang ada di YouTube. Nah, di sini sudah saya lampirkan juga untuk linknya. Silakan teman-teman klik saja, nanti akan diarahkan ke Google Cloud Console ya. Ini service-service yang disediakan oleh Google. Nah, kalau teman-teman belum login, silakan login terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah login, jadi teman-teman bisa langsung aja masuk ke bagian API dan service seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke bagian library. Nah, seperti yang udah saya kasih tahu juga di bagian docs-nya, kita akan cari untuk YouTube API versi ketiga ya. Nah, di sini kita bisa cari aja. Kemudian kita enter, kita tunggu sebentar. Nah, di bagian ini kita perlu masuk. Nah, di sini berhubung saya sudah mengaktifkannya, sini statusnya sekarang API enable. Nah, kalau belum teman-teman bisa activate di sini enable atau enggak klik manage, kemudian teman-teman bisa aktifkan aja di sebelah sini ya, enable API. Nah, di sini statusnya jadi disable API karena saya sudah mengaktifkannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan pergi ke bagian kredensial sebelah sini. Di guide juga saya sudah paparkan juga kok. Ya, ketika kita sudah berhasil ya untuk mengaktifkannya, kita akan kembali untuk membuat kredensial. Nah, seperti ini. Kita bisa klik tombol create kredensial sebelah sini dan pilih yang bagian API key. Di sini kita tunggu hingga kredensial API key-nya itu berhasil dibuat oleh Google Cloud. Nah, yang ini sebenarnya silahkan teman-teman ketik saja ya. Sebagai contoh di sini saya akan tuliskan di Notepad ya. Google API YT gitu. Di sini saya coba copy ya, saya paste di sini. Oke. Kalau sudah, kita bisa close. Kita akan kembali ke bagian NNN-nya. So, kita bisa next. Di sini ya udah saya kasih tahu, kita bisa copy karena kita akan butuh API itu nantinya. Sekarang kita bisa tambahkan node baru yang nyambung ke schedule trigger dengan nama node-nya itu HTTP request ya. Di sini kita bisa tambah. Kemudian kita akan cari di sini HTTP request. Nah, seperti ini. Oke. Di sini untuk metodenya kita get saja, kemudian kita akan ambil untuk URL dari YouTube-nya. Nah, yang di sini ya. Di sini kita ambil, kita copy, kemudian kita paste ke bagian URL sebelah sini. Set. Oke. Kalau sudah, authentication-nya di sini kita nonkan saja ya, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan untuk send query parameternya. Itu di sini ya terletaknya teman-teman. Kemudian kita bisa isikan nih name dan juga value-nya. Di sini saya akan coba bagi ya untuk layarnya. Sekarang kita akan tulis ya untuk part. Di sini kita masukkan name part. Kemudian value-nya, snippet dan lain-lain. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa add parameter untuk menambahkan parameter lainnya seperti chart. Kita masukkan lagi, kemudian value-nya itu most popular karena di sini temanya untuk idea dari workflow automation kita itu mengirim topik-topik yang sedang trending terutama di bagian sains dan teknologi yang ada di YouTube terutama di Indonesia ya. Nah, di sini ya region code-nya kita masukkan saja ID ya untuk Indonesia. Sini kita masukkan, kemudian kita tambahkan lagi untuk max result, yaitu resultnya akan ditampilkan berapa nih maksimal. Kita akan setting dia ke 10 saja. Kemudian kita bisa add parameter lagi, kita tambahkan untuk video kategori. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti bisa baca dokumentasi API milik YouTube ya. 28 ini itu untuk science dan teknologi.
kita tambahkan saja. Kemudian terakhir di sini key credential API yang dikasih oleh Google Cloud. Di sini kita tulis dulu key, kemudian value-nya kita copy dari sini teman-teman, yang dari Google Cloud tadi. Kemudian kita paste saja. Oke, kalau sudah ya, di sini juga sudah saya berikan ya untuk screenshotnya. Kalau udah, kita bisa back aja atau execute nih. Kalau misalnya teman-teman mau coba lihat, di sini saya coba perbesar lagi. Kita tunggu sampai proses execute-nya selesai. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, udah ada nih itemsnya. Kemudian namanya itu robot pengikut garis penghindar rintangan sederhana gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman baca-baca juga ya. Di sini yang ke generate ada satu item aja. Oke, sip. Itu artinya kita untuk bagian .http request ini sudah berhasil. Kita bisa back to canvas dan bisa teman-teman lihat di sini kita udah punya node 2 node. Kita akan next ke bagian node selanjutnya. Nah, sekarang kita perlu nambahkan node code, yaitu untuk men-setting respon yang akan dikirim ke Telegram kita nantinya. Di sini kita cari aja kode sebelah sini. Oke, kalau sudah di sini run once for all items, kemudian language kita pakai JavaScript, dan di sini udah saya kasih ya untuk kodenya. Teman-teman bisa copy aja dari awal sampai sini return output. Oke, di sini kita copy, kemudian kita paste aja di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah hasilnya akan seperti ini ya untuk screenshotnya. Kita bisa execute aja untuk make sure ya bahwa step ini berhasil. Nah, seperti ini ya, nice ya, node execute successfully. Kita bisa back dan akan buat untuk node selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuka Telegram dulu ya teman-teman. Silakan teman-teman buka. Silakan teman-teman buka baik itu Telegram lewat mobile application ataupun desktop. Nah, di sini saya pakai untuk web Telegram ya. Kalau nggak salah di sini saya udah kasih belum ya? Oh, belum ya untuk linknya. Nah, teman-teman buka aja lah ya untuk Telegram, terserah ya mau pakai desktop, web ataupun mobile. Di sini kita akan cari dulu untuk pembuat botnya ya. Di sini username-nya itu @botfather. Oke, kalau udah di sini kita bisa tekan tombol start untuk memulai percakapan. Nah, di sini tuh ada banyak sekali ya untuk menu-menunya. Kita akan coba buat bot baru ya. Di sini kita ketikkan untuk perintah new bot seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan nama botnya gitu ya. Sebelumnya di sini saya pakai Rulcorp AGI bot. Kita akan coba ya di sini. Teman-teman bisa juga di sini new bot. Oke, di sini kita akan buat untuk nama botnya. Contoh di sini saya akan buat, kemudian diakhiri dengan underscore bot. Oke, di sini kita enter aja. Good. Di sini kita perlu choose username ya, baru di sini diakhiri dengan bot. Nah, di sini kita samain aja lah ya. Copy text, kemudian kita taruh di sini. Nah, jadi di sini kita udah dapat token akses ya untuk Telegram bot kita. Nah, di sini kita bisa cari kok langsung ya. Contoh di sini tadi udah kita copy, kemudian kita cari ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini udah ada nih rulebot YouTube underscore bot. Kita bisa start di sini ya, start conversation apalah, dia belum bisa mereturn apapun dari input yang kita berikan. Namun di sini yang perlu kita highlight, kita akan coba copy untuk si akses token ini ya, teman-teman. Di sini saya akan taruh lagi untuk ke notepad saya telebot. Oke, kalau sudah kita bisa langsung ke bagian pembuatan node di Telegramnya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman juga sebenarnya bisa langsung untuk mencari user ID kita ataupun chat ID. Nah, ini gampang banget ya. Kita bisa kunjungin untuk di botnya. Kita cari lagi ya, teman-teman. Di sini user info bot, kita bisa masuk aja, kemudian klik start di sini. Dia akan memberikan user ID kita. Nah, di sini bisa teman-teman catat juga. Di sini saya akan catat lagi untuk ke notepad-nya. Nah, dua hal ini yang akan kita butuhkan untuk membuat node baru kita. Oke, di sini sekarang kita akan coba tambahkan node untuk Telegramnya ya. Di sini kita bisa klik plus, kemudian Telegram. Nah, di sini kita perlu memilih untuk send a message. Jadi di sini servisnya ada banyak banget ya, teman-teman bisa sesuaikan saja. Tapi untuk di video kali ini kita akan mengirim untuk pesan saja ya. Nah, di sini kita perlu memasukkan kredensial yang udah kita buat ya. Jadi di sini kita create new credential. Nah, untuk akses tokennya kita copy yang ada di notepad kita yang tadi dikasih sama Botfather. Kemudian di sini kita paste aja, kemudian kita save. Oke, di sini udah ada notification ya, credential successfully created. Nah, di sini udah oke juga, kita bisa silang. Oke, di sini no thanks. Kemudian untuk resource-nya di sini kita klik message saja, kemudian send message ya, seperti yang udah kita pilih tadi di awal untuk pembuatan node-nya. Nah, di sini kita perlu masukkan chat ID-nya ya, yang ini. Kita masukin aja.
Oke, kalau sudah di sini untuk teksnya, di sini kita coba ubah ke bagian expression dan di sini udah saya berikan juga ya untuk di Gidocs-nya. Nah, di sini ya kita masukin aja yang ini. Sebenarnya ini adalah query-query yang ada di JavaScript ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Atau query-query yang bisa kita modifikasi untuk dikirim ke chatnya. Kalau teman-teman ingin mengubah itu bisa banget ya. Misal di sini mau ditambahin nama channel YouTube teman-teman atau watermark, nah itu bebas lah. Silakan teman-teman modifikasi karena ini nanti yang akan dikirim ke botnya. Oke, kalau sudah di sini reply markupnya kita nonkan saja. Kita akan coba ya untuk execute. Nah di sini udah ya, sini udah masuk dan kalau semisal kita cek ke bagian Telegram kita. Nah, di sini udah ada nih ya, bot baru kita di sini sudah mereturn sesuatu ya, yaitu konten yang sedang viral di YouTube. Di sini baterai HP ini tiba-tiba kebakar, dilihat sampai 4 juta dipublish tanggal 9 kemarin. Nah, di sini juga ada untuk link YouTube-nya. Sebenarnya di sini kita bisa memodifikasi untuk responnya. Nah, di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil hal-hal yang lain gitu ya, teman-teman bisa lihat di bagian HTTP request. Di sini kita coba buka. Nah, nanti kan di outputnya di sini ada banyak sekali ya di item. Misal teman-teman mau ngambil thumbnailnya atau mau ngambil ID-nya atau mau ngambil apapun itu, durasinya segala macam itu bisa banget. Jadi tinggal teman-teman tambahkan aja untuk di Telegramnya di sini ya. Untuk yang kayak gini-gininya nih. Atau teman-teman mau setting terlebih dahulu gitu ya di bagian kodenya, itu bisa banget ya. Sebenarnya ini memerlukan sedikit skill coding sih, tapi ya nggak begitu banyak yang akan kita ubah, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jadi di sini kita udah berhasil untuk membuat workflow-nya. Kalau semisal kita coba execute workflow di sini, kita coba buka ya untuk sebagiannya di sini. Nah, ini kan kita udah berhasil untuk membuat bot Telegramnya. Jadi kita akan coba di sini untuk execute workflow-nya. Ya, jadi di sini akan ada flow untuk HTTP request ke Google Cloud YouTube API. Kemudian kodenya udah berhasil tergenerate dan Telegram di sini udah berhasil ya. Nah, di sini kita udah berhasil menerima pesan dari workflow automation untuk mengambil data trending yang ada di YouTube kategori sains dan teknologi. Nah, di sini keren banget ya. Teman-teman bisa eksplorasi baik itu dari respon maupun kategori-kategori yang ingin teman-teman ambil dari YouTube. Jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, automation, apalagi kedepannya kita akan coba integrasi dengan AI seperti GPT maupun Gemini, silahkan like video ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberi insight ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.